Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Banyak kekecewaan Han Li. Deskripsi dalam buku-buku tebal kuno ini sangat berbeda dari situasi Weeping Soul Beast saat ini, terlepas dari apakah itu keadaan koma berkepanjangan yang disebabkan oleh cedera jiwa atau keadaan tidak aktif yang disebabkan oleh penyegelan Naschen Soul seseorang. Jiwa Weeping Soul tidak terluka. Bahkan jika itu seharusnya diperbaiki oleh Purple Sun Wam Jade. Adapun Naschen Soul disegel, itu bahkan lebih konyol. Pada akhirnya, Han Li hanya bisa menghela nafas dan bersiap membuat rencana lain. Adapun permintaan si Pokong untuk mencari bantuan dari Imam Besar Pangeran Pertama, Han Li tidak memiliki harapan yang tinggi. Lagi pula, kedua belah pihak adalah musuh bebuyutan yang berjuang untuk masa depan, dan ada banyak konflik kepentingan. Dari situasi saat ini, sepertinya Pangeran Pertama bukanlah karakter yang sederhana, jadi bagaimana dia bisa bersedia membantu pihak lain. Di waktu berikutnya, Han Li terus membaca buku. Setelah membaca banyak informasi tentang domain roh, dia merasa seolah-olah sebuah pintu ke dunia baru tiba-tiba terbuka untuknya. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa pemahamannya sebelumnya tentang domain roh terlalu dangkal. Dia telah melakukan kontak dengan domain roh untuk waktu yang lama. Saat itu, Bao Hua telah menampilkan domain roh sudo surgawi yang mendalam. Kemudian, Xiao Jinhan dan yang lainnya juga menampilkan domain roh yang sebenarnya. Setelah itu, dia memadatkan domain rohnya sendiri dengan bantuan Rat Immortal Moyu. Omong-omong, yang terakhir tidak mengungkapkan terlalu banyak informasi kepadanya. Sekarang, dia akhirnya memiliki pemahaman sistematis tentang situasi domain roh. Ternyata, sementara domain roh terbagi menjadi alam penciptaan dan alam transformasi roh, tidak ada perbedaan kultivasi di antara keduanya. Itu tidak berarti bahwa seseorang harus mencapai ranah tertentu untuk membangkitkan roh domain di domain roh. Hanya saja dalam keadaan normal di dunia abadi, sebagian besar kultivator akan memilih untuk mengolah domain roh ke alam penciptaan sebelum melanjutkan ke alam transformasi roh. Ini sebenarnya tidak sulit untuk dipahami. Itu seperti membangun rumah di dunia sekuler. Hanya ketika rumah itu kokoh dan semua perabot yang diperlukan seseorang mengundang orang untuk tinggal di dalamnya. Ini adalah cara yang paling aman. Bukan tidak mungkin untuk secara langsung mengembangkan domain spirit transformation roh. Namun, ini setara dengan membiarkan roh domain tumbuh di tanah tandus. Itu akan merusak pertumbuhan dan kelelahan domain roh di masa depan. Apalagi, ketika domain roh seperti ini digunakan, efeknya terbatas. Sebagian besar waktu, itu hanya memiliki bentuk, tetapi tidak memiliki semangat. Apakah itu memadatkan alam penciptaan atau mengolah alam transformasi roh, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Tidak hanya membutuhkan banyak sumber daya, tetapi juga menghabiskan banyak pikiran kultivator. Saat itu, Han Li telah menghabiskan banyak waktu dan tenaga hanya untuk membentuk domain roh biasa. Hanya di alam penciptaan saja, dibutuhkan puluhan ribu tahun untuk menyempurnakan berbagai elemen hukum yang kompatibel dengan dao besar seseorang dan menggabungkannya ke dalam domain roh untuk membuat semua jenis objek, seperti bangunan, lanskap, dan seterusnya. Selain itu, proses ini tidak dijamin aman selama seseorang mau menghabiskan waktu. Sama seperti memurnikan pil dan memurnikan senjata, ada kemungkinan gagal. Setelah gagal, itu akan menjadi hilangnya hukum dari hukum. Bahkan jika seseorang berhasil, setelah hukum-hukum ini digabungkan ke dalam domain roh, mereka perlu menumpuk sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun sebelum secara bertahap dapat membentuk skala. Misalnya, 8 kuil tulang pendeta Sunlight Bone membutuhkan waktu jutaan tahun untuk membangun hanya 8 kuil. Adapun membuat roh hukum menghasilkan kesadaran spiritual dan menggabungkannya ke dalam domain roh, itu bahkan lebih sulit.
Kebanyakan kultivator tidak mau menghabiskan banyak waktu untuk ini demi tidak menunda kultivasinya sendiri. Oleh karena itu, semua kultivator yang pernah ditemui Hanli sebelumnya, tidak peduli apakah mereka kultivator Zenith Heaven, Dewa Primordial, Dewa Emas, atau Dewa Sejati, domain roh yang mereka rilis kebanyakan biasa. Sangat sedikit yang berada di alam penciptaan dan alam transformasi roh. Setelah menutup semua buku kuno, Hanli menghela nafas dalam hatinya. Jika dia bertemu dengan dua jenis domain roh ini lagi di masa depan, bahkan jika kultivasi pihak lain tidak tinggi, dia tidak boleh lengah. Namun, dia tidak punya banyak waktu untuk saat ini, jadi dia tidak berniat menghabiskan waktu untuk hal ini dalam jangka pendek. Setelah mengatur nafasnya, Hanli duduk bersila dan menutup matanya. Dia mulai berkultivasi dengan mata tertutup. Dia terlalu terburu-buru selama pelariannya sebelumnya, jadi dia tidak pernah benar-benar memahami teknik fantasi 5 elemen utama yang dia peroleh setelah mengintegrasikan teknik kultivasi 5 kali. Dengan dasar kitab suci transmigrasi kata sejati, teknik ramalan air 4 musim, dan buku bintang ilusi, selain pemahamannya tentang hukum waktu, seharusnya tidak ada terlalu banyak masalah baginya untuk mengolah teknik dunia ilusi 5 elemen. Waktu berlalu, dan lebih dari 3 tahun telah berlalu. Si Chuan Kong masih dalam pengasingan. Setelah 3 tahun pemahaman yang cermat, kultivasi teknik fantasi 5 elemen utama tidak banyak membaik. Sebaliknya, dia menemukan bahwa ada banyak perbedaan dalam pemahamannya tentang teknik kultivasi saat dia mengatur teknik. Dalam hal tingkat kultivasi, keadaannya saat ini sebanding dengan keadaan ketika ia mengolah teknik fantasi 5 elemen utama ke tingkat ketiga. Dia awalnya berpikir bahwa kultivasinya akan sangat mulus, tetapi setelah dia benar-benar membenamkan dirinya dalam kultivasi, dia menemukan bahwa itu tidak sesederhana itu. Teknik fantasi 5 elemen utama bukanlah superposisi sederhana dari 5 teknik kultivasi dari sebelumnya. Setelah diintegrasikan, sistem sirkulasinya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Itu menjadi lebih dalam dan indah, dan ketika mengolahnya, seseorang harus menekankan pada generasi timbal balik dari 5 elemen. Oleh karena itu, dalam hal kemajuan teknik kultivasi, Hanli masih berada di tahap awal, dan dia baru berada pada teknik kultivasi tingkat pertama. Alasan mengapa dia terburu-buru untuk keluar dari pengasingan bukan karena ada yang salah dengan berkultivasi di sini, tetapi karena dia sangat mengkhawatirkan jiwa menangis. Setelah keluar dari pengasingan, Hanli menemukan bahwa jiwa menangis masih dalam kondisi yang sama seperti sebelumnya. Itu masih koma, dan tidak bangun. Tidak ada gerakan dari si Pokong. Bahkan dapat dikatakan bahwa sejak si Chuan Kong mengasingkan diri, si Pokong tidak datang untuk menemukannya, tetapi dia terus-menerus mengawasinya. Hanli tahu bahwa dia tidak bisa hanya duduk-duduk dan tidak melakukan apa-apa, jadi dia ingin melihat apakah dia dapat mencoba peruntungannya di kota Yang Ye untuk melihat apakah dia dapat menemukan cara lain untuk menyelamatkan jiwa menangis. Pada hari ini, Hanli keluar dari Taman Paviliun Panjang, berniat untuk meninggalkan Istana Pangeran Ketiga dan keluar dari kota Kekaisaran. Sepanjang jalan, dia bertemu banyak kultivator jahat di istana, dan kebanyakan telah menerima instruksi dari si Pokong, jadi mereka semua memberi hormat kepada Hanli setelah bertemu dengannya. Tepat ketika dia akan meninggalkan taman, dia tiba-tiba mendengar seseorang memanggilnya dari belakang, "Senior Li, tolong tunggu." Ketika dia menoleh untuk melihat, dia melihat seorang gadis mungil dan cantik berbaju hitam berlari ke arahnya. Wanita muda itu tampak berusia awal remaja, dan matanya melengkung, memberinya penampilan yang sangat menyenangkan. Dari aura yang memancar dari tubuhnya, dia bisa mengatakan bahwa dia adalah seorang kultivator integrasi tubuh awal. "Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, Nona muda?" Hanli bertanya setelah dia menyusulnya. Saya tidak berani."
Senior, tolong jangan siksa pelayan ini. Yang mulia meminta saya untuk menjadi pemandu Anda jika Anda tidak terbiasa dengan tempat ini, jawab wanita muda itu dengan tergesa-gesa sambil membungkuk hormat. Mata Han Li sedikit menyipit saat mendengar ini. Tampaknya pangeran ketiga masih agak mewaspadai identitasnya sebagai manusia, dan kecurigaannya terhadapnya belum terhapus oleh kata-kata si Pokong. Kultivator yang mahir menyembunyikan auranya tiba-tiba pergi beberapa hari yang lalu, dan dia berpikir bahwa si Pokong kurang lebih meyakinkannya, tetapi sekarang dia memikirkannya, itu belum tentu demikian. Karena itu, si Pokong telah mengirim seorang kultivator integrasi tubuh bersamanya alih-alih mengirim seseorang untuk mengikutinya secara rahasia. Ini bisa dianggap sebagai taktik terbuka. Kalau begitu aku harus merepotkanmu, nona muda, kata Han Li sambil tersenyum. Tolong tunggu sebentar, senior. Ayo naik kereta bersisik, kata wanita muda itu dengan ekspresi gembira. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan kantong binatang roh dari pinggangnya dan membuka kantong itu untuk mengungkapkan seberkas cahaya biru. Dua binatang seperti kuda dengan satu tanduk di kepala mereka dan sisik biru menutupi tubuh mereka muncul, menyeret kereta roda dua hitam yang disulam dengan benang emas. Tidak ada kompartemen di gerbong, hanya kursi empuk besar yang bisa menampung 3 orang berdampingan. Hanya setelah Han Li naik kereta barulah wanita muda itu masuk. Setelah duduk, dia bertanya, "Kamu mau pergi kemana, senior?" Han Li dengan santai berkata, "Kota yang Ye memiliki banyak pedagang. Aku akan ke sana." "Baiklah, kalau begitu aku akan membawamu ke Imperial River Square dulu. Itu salah satu dari 8 pasar terbesar di distrik Maha, dan juga yang paling dekat dengan kita." "Senior, kamu bisa melihatnya di sana hari ini," wanita muda itu menjawab. "Tidak perlu menyebut dirimu sebagai pelayan. Sebagai sesama kultivator, kamu bisa menyebut dirimu sebagai junior. Bolehkah aku tahu namamu?" kata Han Li sambil tersenyum. "Junior adalah Hu Jingjing. Senior bisa memanggilku Jingjing atau Jinger." Wanita muda itu sedikit terkejut pada awalnya, tetapi setelah beberapa saat ragu, dia pulih dan segera menjawab. "Baiklah, ayo pergi," kata Han Li dengan anggukan. Ketika wanita muda itu mendengar ini, dia meraih tali kekang dengan kedua tangan dan menggoyangkannya dengan lembut. Kedua binatang bersisik itu kemudian mulai berpacu. Gerbong melaju di sepanjang jalan luas yang diaspal dengan batu hitam halus, langsung menuju ke alun-alun Sungai Kekaisaran. Distrik raksasa mencakup area yang sangat luas. Selain kota Kekaisaran, ada juga area Taman Kekaisaran yang luas. Area tempat Imperial River Square berada adalah perbatasan antara distrik Maha dan distrik raksasa. Di tengah adalah Sungai Kekaisaran, anak Sungai Suci, Sungai Bailan. Di sebelah kiri sungai adalah distrik Maha dan di sebelah kanan adalah distrik raksasa. Di antara kedua distrik itu ada jembatan lengkung putih besar yang dikenal sebagai Jembatan Tongji. Setelah menyeberangi Jembatan Tongji, seseorang akan tiba di batas lapangan Sungai Kekaisaran. Nama Imperial River Square berasal dari Imperial Garden River. Panjangnya lebih dari 10 km, menghadap ke taman distrik raksasa di seberang sungai dan membentang di sepanjang sisi kiri sungai. Senior, setelah menyeberangi Jembatan Tongji dan memasuki alun-alun Sungai Kekaisaran, kita tidak bisa lagi mengemudikan kereta. Kita hanya bisa turun dari kereta dan berjalan. Ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh pangeran pertama kita, dan berlaku untuk semua pasar di kota, kata gadis ras iblis, Hu Jingjing, meminta maaf. Tidak apa-apa, Han Li mengangguk dan berkata. Apa yang ingin kamu beli, senior? Alun-alun Sungai Kekaisaran dapat dikatakan memiliki segalanya. Jika Anda tidak memiliki petunjuk dan hanya ingin berjalan-jalan, saya khawatir Anda tidak akan dapat menyelesaikannya dalam 10 hari atau setengah bulan, kata Hu Jingjing lagi. Kebetulan sekali,
Aku baru saja berencana untuk berjalan-jalan. Nona Jingjing, kenapa kamu tidak memberitahuku tentang situasi lapangan Sungai Kekaisaran? Han Li bertanya sambil tersenyum tanpa mengedipkan mata. Iya, senior. Meskipun alun-alun Sungai Kekaisaran besar, itu bukanlah tempat dengan konsentrasi pedagang tertinggi di kota Yangye. Dua tempat lainnya adalah Tongyi Garden dan Skyview Street, keduanya lebih besar dan lebih populer. Namun, di antara keduanya, yang satu berfokus pada perdagangan harta dan alat sihir, sementara yang lain berfokus pada perdagangan pil obat dan bahan roh. Dalam hal kekayaan barang, Imperial River Square lebih unggul, Hu Jingjing memperkenalkan. Saat Han Li mendengarkan Hu Jingjing, dia mengalihkan pandangannya ke sekelilingnya. Dia melihat aliran kereta dan kuda yang tak ada habisnya di jembatan lebar itu sangat hidup. Tidak jauh dari sisinya ada pagar luar jembatan Tongji. Melihat ke bawah melalui pagar giok putih, orang bisa melihat binatang itik besar di sungai. Mereka membawa atau menarik kapal dengan pola ukiran yang rumit di punggung mereka, bolak-balik dengan tertib. Toko terbesar dan terkuat di alun-alun Sungai Kekaisaran disebut Paviliun Angin Mengalir, dan didukung oleh Yang Mulia Pangeran Pertama. Sebagian besar barang di toko berkualitas sangat tinggi, dan tentu saja, juga cukup mahal. Toko terbesar kedua adalah Fast Origin House, dan kekuatannya hanya sedikit lebih rendah, tetapi memiliki reputasi terbaik. Hu Jingjing melanjutkan. Apakah markas Fast Origin House ada di sini? Hati Han Li tergerak, dan dia bertanya. Toko Fast Origin House di Imperial River Square hanyalah cabang, bukan markas. Meskipun kantor pusatnya juga berada di distrik Maha, itu berada di sisi lain taman akomodasi, yang jaraknya lebih dari setengah distrik Maha dari sini, jelas Hu Jingjing. Saat mereka berbicara, kereta telah menyeberangi jembatan, dan dihentikan oleh para kultivator jahat yang ditempatkan di sana. Mereka berdua kemudian turun dari kereta dan mulai berjalan. Lanjutkan, kata Han Li. Iya, tidak hanya ada toko yang menjual harta ras suci dan material roh di Imperial River Square, ada juga toko yang menjual harta karun dari alam abadi. Paviliun Roh Abadi adalah toko yang berspesialisasi dalam harta karun dari alam abadi. Yang paling aneh dari mereka semua masih toko kitab suci. Barang-barang yang dijual di sana adalah yang paling aneh. Ada beberapa item yang menyebabkan kegemparan di seluruh kota Yangye saat muncul, tetapi ada juga beberapa item yang orang bahkan tidak tahu cara mengevaluasinya. Melihat Han Li mendengarkan dengan penuh perhatian, Hu Jingjing tersenyum. Itu toko yang menarik. Apakah ada pendukungnya? Han Li bertanya. Iya, bukan rahasia lagi di Sun Night City kita. Pendukung toko kitab suci ini adalah pangeran ke-12, Si Jingkai, kata Hu Jingjing dengan anggukan. Setelah bergumam pada dirinya sendiri sejenak, Han Li bertanya, Si Jingkai. Apakah dia adik dari putri kelima, Si Jingyan? Iya, itu dia. Pangeran ke-12 juga orang yang menarik. Dia luar biasa tampan, tetapi kepribadiannya tidak terkendali. Dia tidak pernah memperhatikan kultivasi, dan dia masih seorang dewa sempurna. Selain itu, dia suka bepergian dan menjelajahi alam mistik dan reruntuhan kuno. Banyak barang di toko kitab suci ditukar olehnya. Myriad Netherpot yang pernah mengguncang seluruh Sun Night City dibawa kembali olehnya, kata Hu Jingjing sambil tersenyum. Dia hanya dewa sempurna, namun dia berani mengambil risiko seperti itu, putri kelima pasti mencemaskannya, kan? Kamu benar, senior. Dikatakan bahwa putri kelima telah mengatur 3 dewa primordial untuk mengikuti adiknya untuk waktu yang lama, dan juga meminta seorang kultivator ranah Zenith Heaven untuk menjaganya. Jika tidak, bagaimana dia bisa membiarkannya bertindak begitu ceroboh? Hu Jingjing merendahkan suaranya. Ketika keduanya tiba di pintu masuk kota pasar dan melihat gapura peringatan batu yang tinggi, Han Li tiba-tiba berhenti dan berkata, Baiklah, Nona Jingjing, kamu bisa kembali sekarang.
Ekspresi gadis ras iblis yang tersenyum itu tiba-tiba menegang, dan dia bertanya dengan bingung, "Senior, sebagai kultivator tahap integrasi tubuh, kamu tahu terlalu banyak. Anda sudah menunjukkan jalan ke Imperial River Square, dan saya tahu jalan pulang. Anda tidak perlu mengikuti saya," kata Han Li sambil tersenyum. Senyum di wajah Hu Jingjing berangsur-angsur memudar. Dia membungkuk pada Han Li dan berkata, "Aku mengerti." "Ya, senior." Han Li mengabaikannya dan melambai padanya dengan punggung menghadapnya. Dia kemudian berjalan ke archway dihiasi. Gadis iblis itu melihat sosok Han Li yang menghilang di tengah kerumunan dengan ekspresi marah di wajahnya. Dia menginjak kakinya dan berbalik untuk berjalan menuju jembatan Tongji. Setelah berjalan beberapa saat, Han Li menoleh untuk menatapnya. Melihat bahwa dia bijaksana dan tidak memilih untuk terus mengikutinya secara diam-diam, sudut mulutnya meringkuk, memperlihatkan sedikit senyuman. Dia mulai mengukur toko-toko di kedua sisi. Gaya arsitektur alun-alun Sungai Kekaisaran tidak teratur seperti Istana Iblis. Semua jenis gaya dicampur menjadi satu dan tampak agak berantakan. Ditambah dengan pejalan kaki yang datang dan pergi di jalanan, terlihat sedikit lebih sekuler. Sebagian besar pejalan kaki ini terlihat tidak berbeda dengan manusia, tetapi mereka mempertahankan beberapa karakteristik ras iblis. Beberapa memiliki sisik, beberapa memiliki tanduk, dan beberapa memiliki warna pupil yang berbeda. Tentu saja, meski hanya sedikit yang mempertahankan penampilan manusianya, itu tidak jarang. Jadi, Han Li tidak menonjol di antara mereka. Setelah berjalan sebentar, Han Li melihat paviliun 3 lantai dengan balok berornamen mewah dan kasau yang dicat. Atapnya tampak seperti terbang, dan gayanya sederhana dan tanpa hiasan. Itu dalam gaya alam abadi, dan sebuah plakat tergantung di atasnya bertuliskan, "Paviliun Roh Abadi." Kerumunan di luar paviliun tidak sepadat beberapa toko tetangga, dan tampaknya agak sepi. Han Li melangkahi ambang paviliun dan berjalan masuk. Begitu dia masuk ke paviliun Roh Abadi, dia segera merasakan gelombang kuat ki spiritual abadi menyapu dirinya. Tempat ini sebenarnya adalah formasi independen berskala besar yang dapat menahan ki spiritual langit dan bumi di sekitarnya. Seorang pria muda berjubah sarjana berjalan keluar dari aula dan dengan cepat berjalan menuju Han Li. Senyuman yang akrab muncul di wajahnya yang polos, dan dia menyapa, "Tamu yang terhormat, mohon maafkan saya karena tidak keluar untuk menyambut Anda." "Bukan tamu terhormat, aku hanya sedikit penasaran. Mengapa kamu membuka tokomu di ibu kota alam iblis?" Han Li bertanya dengan santai. Sama seperti bagaimana tidak ada kekurangan setan di alam abadi, ada juga kultivator manusia di alam iblis. "Tamu terhormat, bukankah Anda salah satu dari mereka? Toko kecil kami terutama untuk dewa yang menyeberang dari alam lain seperti Anda," kata pemuda itu sambil tersenyum. "Itu benar." Han Li mengangguk dan berkata, "Tamu terhormat, apa yang kamu butuhkan?" tanya pemuda itu. "Aku perlu membeli beberapa bahan. Aku ingin tahu apakah tokomu memilikinya," kata Han Li sambil mengeluarkan selembar kertas dari lengan bajunya lalu menyerahkannya. Pria itu mengambil kertas itu dan melihatnya dengan hati-hati. Alisnya secara bertahap berkerut. "Benda-benda yang kamu butuhkan adalah semua bahan kelas atas. Selain 2 bahan teratas, kami tidak memilikinya. Namun, jika Anda membutuhkannya, saya dapat berkomunikasi dengan kamar dagang dan melihat apakah kami dapat memperolehnya dari tempat lain." Pemuda itu ragu-ragu sejenak, dan ketika dia melihat ke arah Han Li, tatapannya sedikit berubah. "Akan sangat bagus jika kamu bisa mendapatkannya. Akan lebih baik jika kamu bisa mengumpulkan semua bahan ini." Han Li mengangguk. "Tamu yang terhormat, Anda pasti bercanda. Hal-hal ini terlalu langka. Sungguh menakjubkan bahwa kami dapat mengumpulkan bahkan kurang dari setengahnya. Adapun sisanya, saya khawatir Anda harus mencari di tempat lain." Pemuda itu meminta maaf. "Tidak masalah.
Saya akan mengambil sebanyak yang saya bisa kumpulkan. Han Li tampak acuh tak acuh. Ada hal lain yang perlu saya beritahu sebelumnya. Mentransfer barang dari dunia abadi di sini berbeda dengan saat kita berada di dunia abadi. Itu membutuhkan banyak sumber daya. Jika Anda bersedia menunggu, maka kami akan mengirimkannya kepada Anda saat berikutnya barang ditransfer antara dua alam. Jika Anda terdesak waktu, kami dapat mempercepat transfer. Namun, biayanya tentu saja harus dibayar untuk materi, kata pemuda itu setelah ragu-ragu sejenak. Tidak masalah. Selama kamu tidak perlu menunggu terlalu lama. Han Li berkata, transfer berikutnya sekitar 10 tahun kemudian. Pemuda itu menjawab, aku ingin tahu berapa banyak biaya premium untuk mentransfer barang. Han Li bertanya setelah merenung sejenak. Menurut aturan kamar dagang, premi adalah 1/10 dari harga barang. Pemuda itu menjawab dengan cepat. Bisakah itu diselesaikan di Immortal Metastone? Han Li bertanya. Tentu saja. Pemuda itu tersenyum. Kalau begitu aku akan menunggu selama 10 tahun. Kata Han Li setelah merenungkan untuk waktu yang lama. Baiklah. Kalau begitu tolong pindah ke ruang tamu dan tunggu sebentar. Saya akan mengambil 2 bahan spiritual untuk Anda periksa. Mata pemuda itu berkilat dengan sedikit kegembiraan saat dia berkata. Di dalam kota kekaisaran, di halaman yang didekorasi dengan indah dengan devil key yang kaya. Seorang gadis klan iblis yang tampak lembut bergegas melewati aula dan halaman. Dia datang ke bangunan runcing putih yang sangat indah dan berhenti di depannya. Gadis ini adalah Hu Jingjing, yang sebelumnya diusir oleh Han Li. Namun, tingkat kultivasinya telah menjadi tahap awal dari Dewa Emas saat ini. Saat dia hendak berbicara, pintu rumah tiba-tiba terbuka ke dalam dengan sendirinya. Gadis itu ragu-ragu sejenak tetapi masih berjalan dengan cepat. Rumah itu cukup kosong. Seorang pria berambut perak berjas hitam sedang memegang kuas dan dengan lembut melukis di atas papan gambar besar. Dalam gambar, ada puncak tunggal hitam yang tinggi dan terjal. Sosok buram berdiri di puncak, menghadapi angin kencang dan hujan deras. Di atas kepalanya, ada sambaran petir seputih salju yang jatuh, merobek separuh gambar. Jingjing, ada apa? Kamu diusir begitu saja. Pria berambut perak meletakkan kuas dan berbalik. Senyum lembut muncul di wajahnya yang tampan. Dia tidak lain adalah pangeran ketiga Si Pokong. Melapor kepada Yang Mulia, orang itu, gadis klan iblis membungkuk dengan hormat dan mulai menceritakan dengan perlahan. Dari saat dia menunggu di luar gerbang mansion hingga saat dia berpisah dengan Han Li, dia menceritakan kepada Si Pokong semua yang dia lihat dan dengar di sepanjang jalan, serta setiap kata yang diucapkan Han Li dan setiap satu perubahan dalam ekspresinya. Si Pokong mendengarkan dengan tenang sambil menyilangkan tangan. Dia tidak menyela narasi Hu Jingjing, tetapi pada akhirnya, dia mengajukan pertanyaan. Hanya pada akhirnya, dia bertanya, setelah dia mengusirmu, kamu tidak mengikutinya secara diam-diam, kan? Yang Mulia telah memberi tahu saya sebelumnya, jadi saya tidak berani melakukan sesuatu yang tidak perlu. Hu Jingjing buru-buru berkata, "Yah, kamu melakukannya dengan baik." Si Pokong mengangguk sambil tersenyum. Ketika Hu Jingjing mendengar ini, sedikit keraguan muncul di matanya. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Katakan apa yang ingin kamu katakan, kata Si Pokong sambil tersenyum. Melaporkan kepada Yang Mulia, meskipun orang itu sangat santai sepanjang jalan, ketika saya mendengar apa yang dia katakan sebelum dia pergi, saya merasa sedikit kedinginan di punggung saya. Alasan mengapa saya tidak berani mengikutinya dengan gegabah karena aku sedikit takut. Hu Jingjing tidak berani menyembunyikan apapun dan berbicara jujur.